Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Dika dengan NIM A1D519005 dari kelas R001 Prodi Administrasi Pendidikan angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah manajemen PAUD, yaitu pengelolaan PAUD. Yang pertama ialah pengelolaan PAUD. Pengelolaan PAUD merupakan pengaturan atau manajemen dan pengajaran adalah sebuah proses belajar mengajar. Jadi, pengelolaan pengajaran dapat diartikan suatu usaha mengatur atau memanage proses belajar mengajar agar sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan PAUD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga PAUD atau cerdas, sehingga akan dapat memberikan motivasi kepada lembaga PAUD non-formal lainnya. Diharapkan juga bisa melahirkan peserta didik yang lebih siap memasuki pendidikan dasar, lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih mudah melakukan penyesuaian, serta mampu mengembangkan potensinya lebih optimal dan berkualitas yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka untuk menciptakan sebuah kreativitas dan berinovatif. Dijelaskan oleh Mulyono tahun 2019, nomor 18, pengelolaan atau manajemen diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengawasan, dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan. Baik, materi yang kedua ialah perencanaan PAUD. Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut T.H. Handoko tahun 1965 mengemukakan bahwa perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, pengorganisasian PAUD. George R. Terry tahun 1986 mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi di lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian pada PAUD sendiri meliputi yang pertama yaitu penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan, yang kedua pihak yang mengerjakan, dan yang ketiga, tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola. Dan yang keempat, pihak yang melapor kepada siapa dan di tingkat mana keputusan-keputusan yang harus dibuat dan ditentukan. Baik, materi yang keempat yaitu mengenai tata kelola dan pengawasan PAUD. Yang pertama ialah tata kelola. Tata kelola PAUD sangat kompleks dan banyak di antara komponen kegiatan-kegiatan yang saling terkait satu sama lain, misalnya menyangkut administrasi murid, administrasi kurikulum include, rancang bangun RPPH, RPPM, prosem, jadwal kegiatan, melakukan supervisi monitoring, membuat daftar hadir, melaksanakan penilaian, menyiapkan FSD guru dan tenaga kependidikan, penataan di lingkungan sekolah dan inventaris sarana dan prasarana, segala bentuk surat menyurat, pencatatan dokumen keuangan, perencanaan sampai perencanaan belanja, uang masuk atau uang keluar, serta investasi dokumen kerjasama dengan orang tua, pemerintah, perusahaan, dan pecinta peduli pendidikan, tokoh adat atau budaya dan tokoh agama. Pengawasan dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam pembelajaran. Pengawasan dilakukan agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan di sekolah menyiratkan proses untuk memastikan bahwa prinsip, peraturan, dan metode yang ditentukan untuk tujuan pelaksanaan dan pencapaian tujuan pendidikan dilaksanakan secara efektif. Maka dari itu, pengawasan yang tepat untuk mendukung pengembangan pendidikan serta mengembalikan pendidikan pada jalur yang sesuai dengan visi dan misi yang ingin dituju. Dari materi yang terakhir yaitu evaluasi manajemen PAUD. Evaluasi pengelolaan lembaga PAUD dilakukan dengan menilai kesesuaian lapangan dan acuan standar pengelolaan lembaga dan ditetapkan dengan teori-teori yang mendukung. Dengan ini, adanya evaluasi ini akan memperlihatkan hasil evaluasi sejauh mana standar pengelolaan lembaga PAUD diterapkan dan selanjutnya akan dijadikan acuan dalam menentukan hal-hal yang harus dilakukan agar pengelolaan lembaga PAUD dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, evaluasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga PAUD. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.